Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial selanjutnya adalah tentang resistor, kapasitor, dan induktor. Jadi ada komponen pasif ya, ini komponen pasif, ada R, resistor, ada C, kapasitor, dan L, induktor. Oke, langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu resistor. Kita kenali dulu simbolnya. Kita kenali dulu simbolnya yang ada di gambar sebelah kiri itu adalah simbol resistor. Dan ini simbolnya, yang ini adalah simbol yang lama, standar lama. Dan ini simbol yang baru, resistor. Nah, itu mengenai simbol saja ya. Saya rasa nggak ada masalah untuk simbol, baik menggunakan yang lama ini ataupun yang baru yang ini nggak ada masalah, sama saja. Bentuk barangnya resistor seperti ini, seperti yang ada di pojok kiri atas. Dan ini adalah satuannya yaitu ohm. Simbolnya seperti ini, ohm. Dan ini gambar resistor, contoh-contohnya masih banyak lagi. Ada yang bodinya coklat seperti ini, atau seperti yang di atas ini, dan ada yang biru. Nah, kalau yang beredar di pasaran Indonesia, ada yang coklat, ada yang biru. Nah, yang coklat itu biasanya bahannya atau jenis resistornya itu karbon, yang coklat. Untuk yang biru biasanya metal film. Nah, itu dari segi harga juga berbeda. Dan ini simbol di sebelah kiri ini ya, ada macam-macam simbolnya ya. Ada yang resistor, ini ada general simbol resistor. Terus di bawahnya ini ada potensiometer, rheostat, bawah ini LDR, termistor, dan trimmer resistor. Begitu juga yang sebelah kanan, yang versi yang baru simbolnya ya, ada potensiometer, rheostat, LDR, termistor, dan trimmer. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini resistor. Resistor. Ini pengertiannya ya. A resistor is a passive electrical component with the primary function to limit the flow of electric current. Nah, ini tadi sempat kita singgung tadi, resistor merupakan komponen elektronik pasif. Jadi pasif. Lawannya pasif apa? Aktif. Jadi lawannya aktif. Nah, untuk yang kita bahas, resistor, kapasitor, dan induktor ini semuanya pasif. Dilanjutkan with the primary function, dengan fungsi utamanya yaitu to limit the flow of electric current, yaitu untuk membatasi aliran arus listrik. Ini simbolnya ya. Nah, yang sebelah kiri ini, atau boleh yang sebelah kanan, nggak ada masalah. Nah, tadi kan fungsi utama dari resistor disebutkan untuk membatasi aliran arus. Gambarannya ada di gambar sebelah kanan bawah, yang hitam ini kanan bawah. Jadi ini anggap saja aliran arus minus 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 minus. Nah, dengan adanya resistor maka alirannya ini, dengan adanya resistor maka aliran arusnya akan dibatasi. Awalnya cepat, terus karena ada resistor, nah, maka akan dibatasi. Seperti halnya anggap saja ini aliran air dengan pipa normal seperti ini besar, terus diganti dengan pipa kecil, maka aliran airnya akan berkurang, kecepatannya akan berkurang. Nah, begitulah analogi dari fungsi resistor. Ini slows the flow of electron. Jadi memperlambat jalannya elektron. Nah, ini ada gambaran juga yang di atas ini ya. Jadi V ini tegangan, ohm ini, simbol ohm yang atas ini adalah resistor, dan A ini arus, ampere, arus. Nah, V ini gayanya, gaya dorongnya. Nah, yang didorong apa? Yang didorong arus. Nah, karena ada resistor, maka aliran arusnya
dihambat ini yang atas ini sama sebenarnya dengan yang bawah. Ya, nggak ada masalah, sama. Jadi gambarannya fungsi dari resistor itu ya, fungsi utamanya ya limit the flow of electric current. Dia membatasi aliran arus. Kita lanjutkan. Ini bagaimana cara menghitung nilai resistor. Jadi resistor memiliki nilai. Resistor memiliki ukuran. Nah, cara bacanya gimana? Cara mengidentifikasinya? Ada yang umum ya, yang umum ada 4-band code di sini ya. Kode 4 gelang, 4 gelang. Resistor memiliki dia 4 gelang dan ada juga yang 5 band, 5 gelang. Ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Nah, di bawah ini sudah ada warna-warni ya di sini ya, ada tabel warna-warni di sini. Nah, mulai dari 0 sampai 9. Ini ada digit pertama, first digit, second digit, third digit, ada multiplier atau pengali, dan ini toleransi. Yang paling kanan sendiri itu toleransinya. Jadi resistor memiliki toleransi nilai. Jadi nggak pas, umpamanya nilainya 100 gitu, nggak pas benar-benar 100, tidak. Ini contohnya yang pertama 4-band code. Jadi menggunakan 4 gelang ya. Kita lihat dulu di sini ada berapa gelangnya, yang atas dulu 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang gelang pertama ini dia merujuk ke first digit. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu urutan warnanya, mulai black nilainya 0, brown, coklat nilainya 1, red, merah 2, orange, oranye ya 3, yellow, kuning 4, dan seterusnya. Hijau, biru ya, purple, silver, abu-abu, dan putih. Sampai putih ini nilainya 9, bisa Anda lihat sendiri di sini nilainya. Mulai hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, purple ya, ungu, abu-abu, dan putih sampai 9. Nah, itu mulai 0 sampai 9, bukan mulai 1 sampai 9 tapi 0. Kita lihat digit yang pertama atau gelang yang pertama dari resistor yang atas ini. Kuning. Nah, kalau kuning dia maka nilainya 4. Sudah benar di sini 4. Nah, 4. Kita simpan 4. Terus gelang kedua. Gelang kedua ini warnanya ungu. Gelang kedua warnanya ungu. Kita lihat ungu berapa nilainya? 7 di sini. Oke, kita tulis 7, 4, 7. Nah, ini standar 4 gelang ya, menggunakan standar 4 gelang. Gelang pertama adalah digit pertama, gelang kedua digit kedua, dan gelang ketiga bukan digit ketiga, tapi pengali. Bukan digit ya, gelang ketiganya bukan digit ketiga, tapi pengali. Kita lihat warnanya apa dia. Warnanya ini, oranye. Nah, warnanya oranye. Jadi kalau pengali berarti dia 10 pangkat sesuai dengan angkanya di sini 10 pangkat. Kalau 3 ya 3, 10 pangkat 3. Berarti kita tulis ulang. Tadi kita sudah dapat angka 4 digit pertama, di digit kedua angka 7, dan gelang ketiga menunjukkan warna oranye yaitu sebagai multiplier atau pengali. Jadi pengalinya 10 pangkat sesuai dengan oranye yaitu 3. 47 kali 10 pangkat 3. Nah, yang gelang terakhir ini merah. Gelang terakhir ini merah. Kita langsung ke toleransi. Toleransinya kalau merah 2. Berarti 2%. 47 kali 10 pangkat 3. Toleransinya kurang lebih 2%. Jadi 47 kilo. Ini di pasaran banyak sekali, 47 kilo.
Jadi ini nilai yang umum dengan toleransi 2%. Oke, tadi barusan kita sudah membahas resistor dengan 4 gelang. Sekarang kita akan membahas resistor dengan 5 band code dengan 5 gelang. Ini juga umum, di pasaran juga umum, baik 4 ataupun 5. 4 ataupun 5 gelang. Oke, kita langsung saja ke bawah. Yang di sisi bawah ini ada resistor dengan 5 gelang. Kalau 5 gelang berarti gelang pertama dia first digit atau digit pertama. Gelang kedua menunjukkan digit kedua, gelang ketiga digit ketiga. Jadi digit 3. 1, 2, 3 menunjukkan digit, baru gelang keempat dia menunjukkan faktor pengali atau multiplier. Dan gelang yang terakhir kelima menunjukkan toleransinya. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita ke gelang pertama, warnanya hijau. Kita lihat 5 nilainya sudah benar, di sini di bawah ditulis 5. Gelang kedua biru, nilainya di sini 6 ya. Biru 6 sudah benar, 6 di sini. Dan gelang ketiga hitam. Hitam nilainya 0, jadi digit ketiga 0. 5, 6, 0. Nah, ini gelang keempat tadi sudah dijelaskan merupakan faktor pengali. Warnanya merah, nilainya 2. Berarti kalau faktor pengali berarti cara menulisnya 10 pangkat 2. Sama dengan 100 ya, 10 pangkat 2. Nah, ini yang terakhir gelang ke-5. Ini warnanya coklat. Warnanya coklat. Di sini merujuk pada nilai 1% toleransinya. 1%. Berarti kita sudah mendapatkan digit pertama yaitu 5, digit kedua 6, dan digit ketiga 0, dan yang keempat merupakan faktor pengali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 dengan toleransi 1% ini ya. 1%. Berarti 560 kali 100 berarti 56.000 atau 56K. Nah, ini hasilnya sudah benar di sini dan nilai ini sangat umum. Jadi di pasaran ada dua standar gelang yang digunakan. Ada yang 4, ada yang 5. Jadi jangan bingung nanti, loh ini kok 4, ini kok 5. Masing-masing memiliki nilainya sendiri-sendiri, standar sendiri. Nah, berbicara tentang resistor ini, kalau di pasaran biasanya ya yang banyak itu toleransinya antara kalau nggak 1 ya 5%. Contoh yang kedua yang bawah ini tadi 1%, itu banyak juga. Biasanya orang menyebutkan kalau toleransi 1% itu resistor yang metal film, itu yang bagus. Jadi toleransinya cuma 1%. Kalau yang 5%, nah ini warnanya gold ini ya, emas ini dia resistornya karbon biasanya yang biasa. Itu harganya pun terpaut lumayan lah, cukup signifikan harganya dari segi harga. Jadi seperti itu. Yang di pasaran yang ada di Indonesia ini rata-rata kalau toleransinya nggak 1% ya 5%. Untuk masalah gelang ada yang 4, ada yang 5, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita ke bahasan tentang resistor. Yang pertama yaitu tipe-tipe resistor. Ternyata resistor ini nggak cuma satu saja, ternyata banyak resistor yang beredar di pasaran, banyak macamnya. Langsung saja kita ke tipe-tipe resistor. Nah, yang gambar atas, sebelah atas ini, yang agak kiri ini ya, paling atas ini, dia resistor. Secara garis besar dia dibagi menjadi dua. Ada linear resistor, ada non-linear. Kata kuncinya linear dan non-linear. Nanti akan dibahas apa itu resistor linear. Ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama linear, yang kedua non-linear. Itu perlu diperhatikan.
Yang linear dulu, kita lari ke yang linear. Ada fix. Nah, fix ini kalau dari apa itu namanya? Dari namanya fix. Berarti sudah pasti. Apanya yang sudah pasti? Ya pasti nilainya. Nilainya sudah pasti. Fix, resistor yang fix. Terus ada variabel. Kalau dari namanya variabel ini maksudnya adalah berubah-ubah. Nilainya bisa diubah-ubah nilainya. Kalau yang fix ini sudah pasti. Contohnya tadi di slide sebelumnya 47K, 56K. Kalau ada mungkin 1K, 1K2. Jadi seperti itu. Kita lari yang ke fix dulu ya, ke bawah, ke fix. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya ini ada carbon composition resistor. Jadi ada resistor yang terbuat dari karbon. Terus wire wound, ada yang lilitan resistornya. Ada yang thick film dan juga ada yang thin film. Yang thick film ini, ya yang thin film ini, yang thick ini adalah menggunakan lapisan yang tebal, thick kan tebal. Kalau thin yang ini yaitu resistor yang menggunakan lapisan atau film yang tipis. Nah, yang thick, yang tebal ini dibagi lagi menjadi 3. Yang paling pojok kiri bawah, fusible resistor, fuse, resistor fuse. Ada sebelahnya yaitu cermet atau keramik metal. Cermet ini singkatan dari keramik metal. Terus ada metal oksida, metal oxide resistor. Nah, yang thin film resistor ini ada karbon dan ada yang metal. Bahan filmnya, bahan lapisannya itu ada yang karbon film, ada yang metal film, ada yang metal. Nah, ini untuk yang resistor yang fix, yang resistor linear dan nilainya fix. Nggak bisa berubah-ubah, sudah settingan pabriknya. Nah, selanjutnya kita lari ke yang variabel. Nah, ini kita lari yang variabel. Kita lari ke yang variabel resistor. Kalau variabel nilainya berubah-ubah, yang pasti di sini potensiometer sudah umum. Ya, potensiometer. Nah, ini gambarannya, potensiometer di gambar atas, yang atas ini ya. Yang kanan atas, di sebelah kanan atas, di sini ada kaki A, B, dan C ini potensiometer. Kalau dilihat dari dalam seperti ini, ya nilainya bisa berubah-ubah, RAB dan RBC-nya bisa berubah-ubah. Begitu juga rheostat, nilainya juga berubah-ubah, trimmer juga sama, nilainya berubah-ubah. Itu untuk yang resistor variabel. Selanjutnya ada non-linear resistor. Jadi tadi ada linear secara garis besar ya. Terus yang kedua, kelompok yang kedua adalah non-linear. Apa saja pembagiannya untuk yang non-linear? Ada termistor, ada LDR atau fotoresistor. LDR itu light dependent resistor. Terus ada varistor. Terus ada surface mount SMD. Surface mount device. Surface mount device. Oke, jadi seperti itu. Ada LDR, termistor, varistor, dan SMD. Nah, itu untuk yang non-linear. Pembagiannya ada 2 secara garis besar, linear, non-linear. Untuk yang linear dibagi menjadi 2, ada yang fix nilainya, ada yang variabel. Nah, yang non-linear langsung dibagi itu termistor, LDR, varistor, dan SMD. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti yang akan kita bahas. There are 2 basic types of resistor. Ada 2 tipe dasar dari resistor. Tadi ya sudah disebutkan linear dan non-linear. Nah, kalau linear ada fix resistor dan variable resistor. Ini yang akan kita bahas. Tadi yang fix resistor ada carbon composition, wire wound, thin film, dan thick film. Yang variabel ada potensiometer, rheostat, dan trimmer. Yang akan kita bahas nanti ya ini ya. Terus untuk yang non-linear ada termistor, varistor, dan LDR. Seperti itu. Atau fotoresistor atau fotokonduktif. Jadi seperti itu.
Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah linear resistor. Akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.